Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain. Ayyuhat tulab qabla bidayatid dars hayya naqra basmalah wa du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin kita telah membahas al-usrah fil bait, keluarga di rumah ya. Ada beberapa nama-nama al-usrah, keluarga yang di rumah, di antaranya abun, bapak, umun, ibu, ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, ada akhun, itu saudara, ukhtun itu saudari, ada jadun itu kakek, nek jadatun itu nek. Nah, kemudian al-qiraahnya juga telah kita bahas kemarin, yang berjudul ana ma'a ailati, saya bersama keluargaku. Al-hiwarnya juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas at-taraqib atau gramatikal atau tata bahasa ya, yang ada di bab ini. Pada bab ini yang akan kita bahas yaitu ad-dhamairul muttasilah al-mufradah. Dhamir muttasil mufrad. Dhamir itu artinya kata ganti, muttasil itu artinya yang sambung ya, dan mufrad itu artinya tunggal. Karena pada dasarnya dhamir itu ada tiga, kalau di sini disebutkan tiga. Yang pertama itu dhamir muttasil, yang pertama itu dhamir mana ini, dhamir ini ya, dhamir munfasil, kemudian ada dhamir muttasil, dan yang ketiga itu ada dhamir milki ya, dhamir milki. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu hanya dhamir muttasil atau yang bersambung. Itu pun hanya yang untuk mufrad. Karena bahasan kita pada bab sebelumnya yaitu tentang isim mufrad atau isim yang menunjukkan kata tunggal ya. Menunjukkan kata tunggal. Nah, ini berikut termasuk dalam dhamir muttasil. Nah, ini ada yang akan kita bahas, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Hu, ha, ki, ka, terus ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Ad-dhamair muttasil, kata ganti. Nah, ini yang pertama untuk mudzakkar dan muannas ya. Ini yang nomor 1. Huruf ya atau kepunyaan saya dari kata anak adalah kata ganti kepunyaan untuk orang pertama laki-laki atau perempuan tunggal. Orang pertama itu artinya untuk yang berbicara, dan tunggal berarti saya ya, baik saya ini laki-laki ataupun perempuan. Contohnya ismun plus ana. Ismun itu artinya nama, ismun artinya nama, kemudian ana itu artinya saya. Nah, ketika ana itu diganti menjadi domir atau kata ganti, maka menjadi ismi, artinya namaku atau nama saya. Contoh lagi, kolamun artinya pena, ana itu artinya saya. Nah, ketika kita akan mengucapkan pena saya, maka menjadi kolami ya, kolami, bukan kolamun ana, tapi kolami artinya penaku. Kemudian ada lagi huruf K. K itu pengganti dari anta. Anta artinya kan kamu laki-laki, maka diganti menjadi K. Kita langsung ke contoh saja. Ismun artinya nama, anta artinya kamu. Mau mengatakan namamu, ismun anta, bukan kayak gitu, tapi menjadi ismuka. Anta di sini menjadi diganti ya, diganti menjadi huruf kaf seperti ini. Nah, huruf kaf kemudian digabung atau digandeng dengan kata sebelumnya. Contohnya lagi ini kitabun plus anta. Kitabun buku, anta kamu. Mau mengucapkan bukumu menjadi kitabuka, bukan kitabun anta ya. Itu untuk yang anta atau kamu laki-laki. Nah, sekarang untuk kamu perempuan, anti. Nah, digantinya itu menjadi ki. Cuma beda harokatnya saja. Ismun anti, ismun nama, anti kamu, kamu perempuan. Namamu perempuan, mau mengucapkan seperti itu menjadi ismuki. Bedanya hanya pada harokat saja. Kalau yang untuk laki-laki ka, kalau untuk yang perempuan ki. Kemudian contohnya lagi mistoroh, mistoroh penggaris. Anti kamu, mau mengucapkan penggarismu, bukan mistorotun anti tapi mistorotuki. Nah, ini ya.
penggarismu. Kemudian ini ada juga untuk huwa dan hiya ya. Nah, huwa artinya kan kamu laki-laki. Huwa kan artinya dia laki-laki, berarti orang ketiga. Kalau yang tadi anta yang kita bahas tadi di awal, di yang kedua itu untuk mengatakan orang kedua atau yang diajak berbicara. Nah, kalau ini untuk orang ketiga, huwa artinya dia tapi laki-laki. Contohnya ismun, nama, huwa dia. Mau mengucapkan nama dia, maka menjadi ismuhu, diganti dengan hak yang berharokat dhammah, ismuhu. Kemudian ada contohnya mahfazatun huwa, maka menjadi mahfazatuhu. Contohnya, nah sekarang untuk yang hiya itu digantinya menjadi hak. Kalau hiya itu artinya dia perempuan, diganti menjadi hak. Ismun hiya, ismun nama, hiya itu dia perempuan, nama dia perempuan, maka menjadi ismuha. Hiyanya itu diganti hak. Kemudian kitabun hiya, kitabun buku, hiya itu dia, buku dia perempuan, maka menjadi kitabuha. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini perubahannya ini jelas kalau di sini. Kalian bisa melihatnya. Halaman 78. Ismun dari kata ismun ya. Ismun menjadi ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Kolamun, kolami, kolamuka, kolamuki, kolamuhu, kolamuha. Nah, kalau di pelajaran pondok pesantren ini biasanya masuknya ilmu shorof ya, atau tasrif. Itu tentang perubahan kata. Ada lagunya juga. Misalnya kolamun, kolamani, kolamuna, seperti itu. Itu nanti kalau bercampur dengan tasniyah atau yang menunjukkan dua dan jamak atau tiga. Tapi kan kalau ini yang dibahas itu hanya mufrad saja. Contohnya abun menjadi abi, abuka, abuki, abuhu, abuha. Nah ini. Kemudian umi, umuka, umuki, umuhu, umuha. Nah ini ya, ini halaman 79. Bila dibaca dhammah maka harus ditambah wawu. Nah ini ya. Contohnya kan abu, dari abun. Abun kan dibaca dhammah, maka harus ditambahi wawu, jadinya abuhu. Abuha, abuka, abuki. Bukan kok abunhu, bukan seperti itu, tapi tambahi wawu. Abuhu, abuha, abuka, abuki. Contohnya lagi ahun ya, ahun, maka ditambahi ketika dibaca dhammah loh. Ahuhu, ahuha, ahuka, ahuki. Nah, ketika dibaca fathah, maka ditambahinya itu alif. Contohnya aba. Aba menjadi abahu, abaha, abaka, abaki. Ini juga ya, akho menjadi akhohu, akhoha, akhoka, akhoki. Nah, ketika ditambahi ya menjadi ketika dikasroh maka menjadi ditambahi ya. Abi contohnya ya. Abi menjadi abihi, abiha, abika, abiki. Akhi menjadi akhihi, akhiha, akhika, akhiki. Nah itu untuk perubahannya. Kalau ketambahan wawu, kalau di dhammah ditambahi wawu. Kalau di fathah ditambahi alif, kalau di kasroh ditambahi ya. Seperti itu. Nah mungkin untuk mudahnya seperti inilah. Nah kalau anak itu nanti digantinya ya. Contohnya kolamun anak menjadi kolami, penaku atau pulpenku. Anta itu digantinya menjadi ka, kamu laki-laki ya. Anta, anti digantinya menjadi ki, kamu perempuan. Nah anta, anti itu kan untuk menunjuk orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Kolamun anta menjadi kolamuka, pensilmu. Kolamun anti menjadi kolamuki, pensilmu perempuan. Nah ini untuk huwa dan hiya, itu untuk orang ketiga atau yang sedang dibicarakan, digantinya menjadi hu ha. Kolamun huwa menjadi kolamuhu, kolamun hiya menjadi kolamuha. Seperti itu ya. Nah ini untuk yang mufrad. Nanti untuk yang tasniyah dan jamak mungkin pada pembahasan selanjutnya. Ya udah, ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.
dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadzanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.